Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya untuk mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahim Muhyi, saya dari TM Teknik Mesin kelas 1D. NIM saya 200203076. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas tentang sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Penyambungan logam meliputi yang pertama sambungan tetap atau sering disebut dengan permanent joint, yang kedua sambungan tidak tetap atau semi permanen. Yang pertama, sambungan tetap. Sambungan tetap merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Jadi kalau sambungan tetap itu tidak bisa dilepas kecuali kita akan merusaknya untuk mengulanginya lagi. Tetapi itu akibatnya adalah merusaknya. Contohnya seperti sambungan paku keling, sambungan las, dan lain-lainnya. Yang pertama adalah sambungan paku keling. Paku keling adalah batang silinder pendek dengan sebuah kepala di bagian atas, silinder tengah sebagian badan, dan di bagian bawahnya yang terbentuk kerucut perpancung sebagai ekor. Badan atau bodi dirancang untuk kuat mengikat sambungan dan menahan beban kerja yang diterima benda disambung saat berfungsi. Kegunaan rivet adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sambungan kekuatan dalam konstruksi logam ringan atau konstruksi bertingkat, konstruksi jembatan, dan konstruksi pesawat pengangkat pada setiap konstruksi mesin pada umumnya. Sebagai sambungan yang kedua adalah sebagai sambungan kekuatan kedap dalam konstruksi ketel, tangki, dan pipa dengan tekanan tinggi, tetapi sekarang ketel umumnya dilas. Jadi sekarang umumnya ketel adalah menggunakan alat yang lebih simpel lagi, yaitu dengan cara dilas. Yang nomor 3 adalah sebagai sambungan kedap untuk tangki cerobong asap, pelat, pipa penurunan, dan pipa pelarian yang tidak memiliki tekanan. Jadi ini juga bisa digunakan untuk pipa cerobong asap yang tidak memiliki tekanan seperti beban dan lain-lainnya. Yang kedua adalah sambungan las. Contoh sambungan pada tetap, sambungan tetap yaitu yang kedua adalah las. Merupakan suatu proses penyambungan di mana logam yang akan disambung dipanaskan hingga mencapai titik lebur dan dipadukan bersama-sama dengan bahan pengisi atau filler. Pada umumnya bahan pengisi dari material yang sama dan akan meleleh bersama dengan material yang akan disambung. Yang kedua adalah sambungan tidak tetap. Apa sih itu sambungan tidak tetap? Sambungan tidak tetap merupakan sambungan yang bersifat sementara sehingga masih dapat dibongkar pasang lagi dalam kondisi normal. Jadi sambungan tetap ini juga bisa dibongkar pasang sehingga dapat dibongkar pasang lagi dan memudahkannya. Apa sih contohnya? Contohnya yang nomor 1 adalah sambungan baut, yang kedua adalah sambungan pasak, yang ketiga adalah sambungan pena. Contoh yang pertama adalah sambungan ulir atau disebut dengan baut. Sambungan ulir adalah sambungan yang menggunakan konstruksi ulir untuk mengikat dua atau lebih komponen permesinan. Sambungan ulir merupakan jenis dari sambungan semi permanen
atau dapat dibongkar pasang, yaitu sambungan tidak tetap. Sambungan ulir terdiri dari dua bagian, yakni baut atau bolt dalam bahasa Inggrisnya, yaitu yang memiliki ulir di bagian luar, dan mur dalam bahasa Inggris yaitu nut, yakni memiliki ulir di bagian dalam. Ini contohnya seperti gambar di samping ini. Itu adalah yang di tengah adalah sebagai yang akan disambungkan, dua bagian yang akan disambungkan menjadi satu. Yang seperti tabung itu adalah bautnya, yaitu ada baut dan murnya. Baut itu yang panjang, mur yaitu yang lubang. Selanjutnya kegunaan baut atau sambungan baut atau juga disebut dengan sambungan ulir. Yang pertama, sambungan bisa digunakan untuk menyambung konstruksi dengan jumlah tebal baja dari 4 dimensi. Jadi sambungan baut ini mudah digunakan sebagai sarana untuk menyambungkan beberapa bagian menjadi kuat atau menjadi satu atau menjadi kerangka lah. Jadi sambungan baut ini mudah dan simpel, tetapi juga ada alat-alat tertentu untuk mengaturnya. Jika tidak alatnya mungkin tidak akan kencang sehingga akan goyang atau tidak kuat. Kegunaan yang kedua adalah sambungan bisa diaplikasikan untuk pembuatan konstruksi bangunan yang bersifat berat serta beban bertukar. Jadi sambungan baut ini juga bisa digunakan dalam proyeksi pembangunan rumah, pembangunan sekolah, pembangunan jembatan yang bersifat dapat dibaut, seperti pada rumah yaitu di bagian depan, pada pergendengan biasanya ada yang dibaut, atau perkayuan yang di atas biasanya ada yang dibaut juga. Jadi fungsinya banyak yang lainnya. Ini hanya berbagai contoh, yang lainnya kegunaannya masih banyak lagi. Yang selanjutnya, thank you. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah diterima, dan menjadi ilmu yang barokah, sehat walafiat ing dalam dunia dan akhirat. Terima kasih kepada dosen yang telah memberikan waktu pada saya, dan terima kasih kepada teman-temanku semua yang mensupport saya sehingga saya dapat membuat video dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata saya, dari ucapan saya, dari tingkah laku saya, dari video saya yang kurang bagus. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh dari sambungan las dan sambungan baut. Silakan menyaksikan dan saya tutup. Goodbye, selamat berjuang. Salam M Solidarity, salam mesin.